Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyana Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Pada video kali ini, sebagai pengganti pertemuan kelima pada mata kuliah pemrograman interpreter. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, yaitu control flow, yaitu materi praktikum, percabangan, dan ternary operator. Yang pertama itu ada if. Sebagai bahasa pemrograman lainnya, Python juga memiliki statement percabangan if. Di Python, expression diletakkan setelah if, dan keputusan ditentukan berdasarkan nilai kebenaran dari expression tersebut. Python menganggap nilai non-null dan nilai non-zero sebagai true, dan sebaliknya menganggap nilai null atau zero sebagai false. Jadi di sini ada contoh di mana expressionnya itu clearingnya itu jumlahnya 10, lalu pernyataan jika clearing itu benar true, maka dia akan ngeprint eksekusi jika benar dan akan ngeprint jumlah dari clearing tersebut. Jika kita coba run, maka dia akan ngeprint eksekusi jika benar dan jumlah clearingnya 10. Mengapa dia hasilnya true? Karena jadi di sini kan bukan 0, makanya dia ngeprint eksekusi jika benar dan jumlah clearingnya tersebut. Lalu yang kedua ada else. Statement else ini dapat dikombinasikan dengan if statement sebagai jalan keluar saat kondisi atau hasil evaluasi bernilai false. Else bersifat opsional dan tunggal. Jadi sini ada contoh. Di sini kan jumlah clearingnya itu 0 ya, atau tidak ada. Sini ada pernyataan jika clearing true, maka akan ngeprint eksekusi jika benar dan ngeprint jumlah clearingnya. Akan tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi dan dia false, maka eksekusi jika salah. Kalau misalnya kita lihat di sini kan jumlah clearingnya itu 0, sedangkan tadi dalam Python nilai 0 atau 0 itu dianggapnya sebagai false. Jadi kemungkinan ini tuh akan ngeprint hasil yang false ini, yaitu print eksekusi jika salah. Jika kita coba run kodenya, yang ini dia akan mengeksekusi jika salah karena nilai clearingnya sendiri itu 0, yang dimana dianggap false oleh Python. Lanjut ke elif, adalah kepedikan dari else if dan merupakan alternatif untuk if bertingkat atau switch case di beberapa bahasa pemrograman lain. Sebuah if statement dapat diikuti satu atau lebih statement elif, opsional dan tidak dibatasi. Jadi di sini ada dimana variabel clearing ini itu memiliki 5. Jadi 5 ini dimiliki oleh variabel clearing, disimpan oleh variabel clearing, lalu ada pernyataan jika clearing lebih dari 10, maka print eksekusi jika benar. Terus jika kondisi ini tidak terpenuhi, jika clearingnya itu benar, kita ngeprint eksekusi jika kondisi sebelumnya salah. Jadi kondisi ini akan terpenuhi jika kondisi yang ini itu salah. Terus else ini akan dijalankan jika kedua kondisi di atas ini tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk expressionnya, itu kan clearingnya jumlahnya 5. Jika kita lihat kondisi 1, apakah benar 5 itu lebih dari 10? 5 lebih dari 10 itu kan salah. Berarti untuk kondisi yang ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu kan akan dijalankan jika kondisi yang sebelumnya salah. Oleh karena itu, ini akan menjalankan untuk kondisi yang kedua, yaitu eksekusi jika kondisi sebelumnya salah. Mengapa tidak ngeprint hasil dari kondisi yang ketiga? Karena di sini kan nilai clearingnya itu 5. Nah, 5 itu kan
dan 0 atau 00. Jadi dia nggak bernilai false kan, berarti dia true. Karena itu dia akan ngeprint hasil eksekusi jika benar, jika kondisinya sebelumnya salah, dan akan ngeprint jumlah kelereng. Kalau kita lihat di kitaran di sini, nah di sini kan kita coba 0, kelerengnya itu 0. Nah dia makanya ngeprint eksekusi jika salah. Tapi kalau misalnya kita jumlah, misalnya kelerengnya kita ganti jadi 5, maka dia akan ngeprint yang kondisi kedua, yaitu eksekusi jika kondisi sebelumnya salah, karena 5 kan nggak lebih dari 10. Lanjut ke ternary operator, lebih dikenal sebagai conditional expression pada Python. Operator menentukan sesuatu berdasarkan kondisi true atau false. Berikut adalah tabel menunjukkan statement if, else, dan ternary operator yang ekuivalen. Nah, jadi di sini ada statementnya, lalu di sini ada ternary operatornya. Ini misal ada if condition A, lalu elif condition 2-nya itu B, lalu else condition 3-nya C. Lalu untuk ternary-nya sendiri itu A, if condition A akan bertanya if condition, lalu else if B itu kondisi kedua, dan else C. Jadi dari contoh ini kita bisa buat ternary operatornya seperti ini. Nah di sini kan ada pernyataan kelereng itu sama dengan 5, lalu kita buat variabel yang dimana untuk menyimpan ini ke dalam variabel keluaran. Jadi di sini ada pernyataan bahwasannya jika kelereng lebih dari 10, maka dia akan ngeprint eksekusi jika benar. Akan tetapi jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka akan ngeprint eksekusi jika kondisi sebelumnya salah. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan mengeksekusi kondisi yang ketiga, yaitu eksekusi jika salah. Lalu dia akan ngeprint panggil variabel ini untuk melihat hasil dari mana kondisi yang benar, lalu kita print jumlah kelereng tersebut. Jika kita coba di Visual Studio Code, dari operator ini kita run. Nah hasilnya eksekusi jika kondisi sebelumnya salah, karena untuk kelereng lebih dari 10 itu kan salah. Nah terus dia akan menjalankan kondisi yang kedua, karena kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka dia akan eksekusi untuk kondisi yang kedua. Lanjut ke perulangan. Yang pertama ada for. Jadi bedanya di Python, for tidak hanya untuk perulangan dengan jumlah finite terbatas, melainkan lebih ke fungsi yang dapat melakukan perulangan pada setiap jenis variabel berupa kumpulan atau urutan. Variabel yang dimaksud bisa berupa list, string, ataupun range. Jika sebuah list atau urutan berisi expression, maka ia akan dievaluasi terlebih dahulu. Kemudian item pertama pada urutan atau list akan di-assign sebagai variabel iterating var. Setelahnya block statement akan dieksekusi berlanjut ke item berikutnya, berulang hingga seluruh urutan habis. Nah, jadi di sini ada contoh variabel flower, yaitu ada list, yaitu mawar, melati, yang akan disimpan ke dalam variabel flower. Lalu ada perulangan var, yang dimana kita buat variabel baru yaitu flower dalam flowers. Jadi kita print bunga dari variabel flowers ini. Kalau misalnya kita run, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia ngeprint perulangan dari variabel flowers ini tadi. Lalu lanjut ke while.
Nah, pada bahasa Python digunakan untuk mengeksekusi statement selama kondisi yang diberikan terpenuhi atau true. Kondisi dapat berupa expression apapun dan harap diingat bahwa true di Python termasuk semua nilai non-zero. Nah, saat kondisi menjadi false, program akan melanjutkan ke baris setelah block statement. Jadi di sini ada contoh. Nah, ini kan ada angka 10 yang disimpan ke dalam variabel angka. Lalu kita buat perulangan while. Nah, kita manggil variabel angka tadi yaitu 10, lalu kita print angka 10 tadi. Nah, dari angka 10 tadi, angka ini akan dikurang 1. Jadi, untuk 10 kurang 1 kan 9, berarti untuk angka yang sekarang adalah 9. Nah, jadi untuk nilai yang sekarang 10 spasi 9. Nah, lanjut lagi untuk 9 ini kan berarti ini angka yang sekarang 9 dikurang 1 8. Berarti untuk nilai sekarang 8. Jadi 10 spasi 9 spasi 8 dan seterusnya. Kalau misal kita coba codingannya di sini kita run. Nah, hasilnya akan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, kenapa nggak dilanjutin sampai 0? Karena saat kondisi menjadi false, program akan melanjutkan ke baris setelah box statement. Lanjut, kontrol perulangan. Yang pertama ada break. Pernyataan breaks menghentikan perulangan kemudian keluar dilanjutkan dengan mengeksekusi pernyataan statement. Setelah blok perulangan, salah satu penggunaannya yang paling sering adalah sebuah eksternal yang membutuhkan program untuk keluar dari perulangan. Nah, di sini ada contoh kayak tadi, yaitu angka 10. Ini disimpan ke dalam variabel angka. Kalau ada perulangan y di mana kondisinya jika angka itu sama dengan 5, maka dia programnya akan berhenti. Tapi kalau misalnya angka 10 ini belum mencapai 5, maka akan menjalankan kode yang ini. Kayak tadi caranya, yaitu 10 masuk ke sini, terus 10 kurang 1 9. Terus berarti angka yang sekarang kan 9, berarti 10 spasi 9, terus 9 kurang 1 8. Berarti kan 10 spasi 9 spasi 8. Nah, 8 dikurang 1 7. Terus 7 kurang 1 6. Nah, 6 kurang 1 kan 5. Nah, jadi 6 kurang 1 5 kan gak bisa tuh. Maka dia berhenti di 6, karena jika angkanya sama dengan 5, maka programnya akan berhenti. Nah, kalau misal kita coba di ini VS Code, kita run. Nah, maka hasil yang keluar ini. Kenapa nggak sampai 5? Karena jika sampai 5, programnya akan berhenti. Lanjut ke continue. Pernyataan continue akan membuat iterasi saat ini berhenti, kemudian melanjutkan ke iterasi berikutnya, mengabaikan pernyataan statement yang berada antara continue hingga akhir blok perulangan. Jadi di sini ada contoh yang dimana angka 10 ini akan disimpan ke dalam variabel angka, lalu menggunakan perulangan while. Nah, jadi ini langsung dikurang gitu, 10 dikurang 1 9. Berarti untuk angka yang sekarang yang pertama itu outputnya itu adalah 9 spasi. Nah, berarti kan tadi 9 untuk angka yang pertama. Tadi 9 kurang 1 8, untuk angka kedua 8. Terus 8 kurang 1 7, 7 kurang 1 6, nah 6 kurang 1 5. Nah, di sini kan ada pernyataan jika angka sama dengan 5, maka dia kondisinya kalau continue itu kan akan berhenti. Tetapi dia akan melanjutkan iterasi berikutnya. Jadi di sini untuk angka 5 itu akan diberhentiin, tetapi dia akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita run kodenya, nah di sini untuk angka 5 itu nggak ada, berarti
dia kan di continue untuk berhenti, berarti dia diabaikan. Lanjut ke else. Pada Python juga dikenal fungsi else setelah for. Fungsinya diutamakan pada perulangan yang bersifat pencarian untuk memberikan jalan keluar program saat pencarian dan tidak ditemukan. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Nah, di sini ada pernyataan bahwasannya berbeda dengan else setelah for. Pada statement while, blok statement else akan selalu dieksekusi saat kondisi pada while menjadi salah. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Lanjut ke pass. Pass digunakan ketika kita menginginkan sebuah pernyataan atau blok pernyataan statement namun tidak melakukan apapun, melanjutkan eksekusi sesuai dengan urutannya. Kontrol ini banyak menggunakan saat belum melakukan implementasi atau menyiapkan tempat untuk implementasi, serta membiarkan program tetap berjalan saat mengalami kegagalan atau expression. Nah, jadi sini contohnya seperti ini. Nah, pada contoh di atas kita menyiapkan wadah untuk nantinya memberikan implementasi dari statement yang hendak kita looping. Bandingkan dengan ketika kita tidak menggunakan statement pass, maka program yang dibuat akan mengalami kegagalan, kecuali jika langsung diberikan implementasi statement pada bagian body perulangannya. Lalu yang kelima ada list. Compression adalah salah satu cara untuk menghasilkan list baru berdasarkan list atau iterables yang telah ada sebelumnya. Jadi sini contoh kayak gini. Nah, pada contoh di atas kita membuat sebuah variabel baru bernama text lower yang ini, lalu berisi hasil case folding dari setiap elemen pada variabel text yang ini, underscore. Nah, umumnya digunakan untuk sebagai throwable variabel pada saat statement list comprehension, namun kita juga bisa menggunakan nama variabel lainnya. Nah, di sini contoh seperti ini. Pada contoh kita dapat mengambil dua variabel dari list sekaligus dengan memanfaatkan perulangan dan list comprehension. Nah, kalau misalnya kita coba codingannya, maka hasil dari outputnya itu akan seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.